Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendokumentasian KB. Di sini yang pertama kita isi dulu formatnya, yaitu asuhan kebidanan pada akseptor KB Nyonya D, usia 29 tahun di PMB Clara di Kerinci tahun 2020. Yang pertama, hari atau tanggal Selasa 23 Juni 2020 pukul 15.15. Nomor MR-nya, kemudian tempatnya di Bidan Clara. Yang pertama yang kita isi yaitu identitas atau biodata. Yang pertama, nama ibu. Tujuan untuk menanyakan nama agar kita lebih mengenal ibu maupun suaminya. Kemudian umur. Tujuannya untuk mengarahkan ibu dalam memilih kontrasepsi, karena tujuan dari KB itu untuk menunda kehamilan, untuk menjarakkan kehamilan, dan untuk mengakhiri kehamilan. Di sini umur ibu 29 tahun. Kemudian suku atau bangsanya. Tujuannya sangat berpengaruh terhadap pola pikir mengenai tenaga kesehatan maupun pola nutrisi dan adat istiadat yang dianutnya. Di sini suku atau bangsanya Kerinci di Indonesia. Kemudian ada agama. Tujuan menanyakan agama untuk mengetahui keyakinan ibu sehingga dapat membimbing dan mengarahkan ibu untuk berdoa sesuai dengan keyakinan yang ibu anut. Di sini agamanya Islam. Kemudian pendidikan ibu. Tujuannya untuk mengetahui tingkat intelektual atau pengetahuan ibu, untuk mempermudah kita untuk melakukan konseling nantinya, sehingga kita bisa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ibu. Kemudian di sini pendidikan ibu SMA. Kemudian pekerjaan. Tujuannya untuk melihat status gizi dan juga keadaan ekonomi dari ibu tersebut. Kemudian alamat bertujuan untuk mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan follow up atau memantau perkembangan ibu. Ini alamat ibu Jalan Anggrek 2 nomor 8. Kemudian nomor HP. Tujuan kita menanyakan nomor HP yaitu sebelum kita melakukan follow up, tentu kita harus berkomunikasi terlebih dahulu kepada ibu ataupun suami apakah ada di tempat atau tidak. Begitu juga dengan data suami. Kemudian kita masuk ke data subjektif. Yang kita tanyakan yaitu alasan kunjungan. Tujuan dari kita menanyakan hal tersebut yaitu untuk menggali apa tujuan ibu untuk datang ke klinik kita. Tujuan ibu di sini ingin menggunakan kontrasepsi. Kemudian riwayat menstruasi. Tujuan kita menanyakan riwayat menstruasi yaitu untuk mengetahui siklus menstruasi ibu dan untuk mengetahui kondisi kesuburan ibu. Di sini riwayat menstruasinya minors umur 13 tahun atau umur pertama kali haid. Kemudian siklusnya 28 hari, lamanya 5-6 hari, banyaknya 2 kali ganti duk per hari, terus sifatnya encer, warnanya merah kehitaman, dan disminor atau sakit pada nyeri pada saat haid tidak ada. Kemudian di sini yang ditanyakan riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Karena sebelumnya ibu sudah memiliki 2 anak. Yang anak pertama usia kehamilannya 39 minggu. Penyulit persalinan tidak ada, jenis kelamin laki-laki, komplikasi nifas tidak ada, usia sekarang 5 tahun, dan riwayat menyusui tidak ada masalah. Kemudian anak kedua usia kehamilan 39 minggu, penyulit persalinan tidak ada, jenis kelamin laki-laki, komplikasi nifas tidak ada, usia sekarang 2 tahun, riwayat menyusui juga tidak ada masalah. Kemudian yang kita tanyakan riwayat kontrasepsi yang lalu. Tujuannya untuk menggali apa saja jenis kontrasepsi yang digunakan ibu sebelumnya. Di sini ibu menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan. Kemudian yang kita tanyakan lama pemakaiannya. Di sini ibu pemakaiannya lebih kurang 2 tahun. Kemudian yang kita tanyakan yaitu pengetahuan ibu tentang kontrasepsi yang pernah ibu pakai. Jika ibu tahu, kita checklist tahu. Jika ibu tidak tahu, jika kita checklist dia tidak tahu. Kemudian jenis kontrasepsinya
pil atau suntik atau IUD, implan, kondom, dan lain-lain. Di sini karena ibu menggunakan suntik, berarti kita checklist di suntik. Kemudian efek sampingnya, apakah ibu tahu apa efek samping dari penggunaan suntik tersebut? Jika ibu tahu, kita checklist di tahu. Jika tidak, ya kita checklist di tidak tahu. Kemudian yang kita tanyakan manfaat kontrasepsi. Jika ibu menjawab menjarangkan kehamilan, memulihkan kesehatan dan kondisi tubuh, mensejahterakan keluarga, atau menjawab selain dari 3 tersebut, kita checklist di dan lain-lain. Di sini ibu mengatakan menjarangkan kehamilan. Kita checklist di menjarangkan kehamilan. Kemudian kita tanyakan riwayat penyakit yang pernah riwayat penyakit yang pernah atau sedang diderita ibu. Tujuan kita menanyakan hal tersebut yaitu untuk mencegah ibu dalam menggunakan kontrasepsi yang sesuai dengan penyakit yang diderita ibu. Apakah hepatitis, DM, hipertensi, kanker payudara, kanker serviks, PMS, epilepsi, atau selain dari yang disebutkan tadi, kita checklist dan lain-lain. Di sini ibu tidak ada menderita penyakit apapun, jadi kita checklist di tidak ada. Kemudian yang kita tanyakan pola istirahat ibu. Tujuannya untuk mengetahui pola istirahat ibu, karena normalnya menurut teori pola istirahat normal itu 8-9 jam untuk wanita usia subur. Di sini istirahat ibu siang 1,5 jam, malam 7 jam, berarti semuanya 8,5 jam. Itu berarti pola istirahat ibu normal. Kemudian pola makan dan minum ibu. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada perubahan pola makan ibu selama menggunakan kontrasepsi. Di sini pola makan ibu dari pagi, siang, dan malam normal. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi, maksudnya jika ibu terkena penyakit, apakah ada mengkonsumsi obat-obatan untuk penyakit ibu? Karena ibu tidak ada penyakit, kita checklist di tidak ada. Kemudian yang kita tanyakan pola eliminasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah BAK dan BAB ibu normal ataukah ada masalah atau tidak. Di sini pola eliminasi ibu normal. Kemudian perkawinan, tujuan kita untuk menanyakannya untuk mengkaji di usia berapa ibu menikah, karena kita ketahui batas usia yang aman untuk seorang wanita hamil yaitu 20-35 tahun. Jika kurang atau lebih dari umur yang ditetapkan, ibu tersebut dinyatakan kehamilan yang beresiko. Kemudian yang kita tanyakan sosial dan budaya. Menurut teori, salah satu faktor yang mempengaruhi perempuan adalah dukungan dari keluarga dan suami. Jadi, dukungan dari keluarga dan suami sangat penting dalam pemakaian kontrasepsi. Kemudian ekonomi. Ekonomi di sini untuk mengetahui berapa penghasilan dari keluarga tersebut agar kita bisa menentukan pola nutrisi ibu nantinya. Kemudian kita lanjut ke data objektif. Yang pertama, keadaan umum. Emosi dapat kita lihat pada saat kita mewawancarai ibu tersebut. Emosi ibu stabil, kemudian kesadaran, kompos mentis kooperatif, artinya bisa ibu sadar dan bisa melakukan komunikasi dua arah atau feedback. Kemudian TTV, tujuannya untuk memastikan bahwa kondisi ibu baik dan aman untuk menggunakan kontrasepsi. Misalnya, jika tekanan darah ibu rendah, kita anjurkan kepada ibu untuk tidak menggunakan kontrasepsi terlebih dahulu sebelum tekanan darah ibu normal kembali. Tekanan darah ibu 120/90 mmHg, nadi 70 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan dari kepala sampai kaki atau head to toe. Yang pertama, kepala dan wajah. Apakah ada udem, konjungtiva, dan sklera? Jika ada, kita checklist di ada. Jika tidak ada, kita checklist di tidak ada. Sini ibu tidak ada. Kemudian mulut dan gigi, apakah berlubang atau karies? Ibu tidak ada. Kemudian leher, apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid atau pembengkakan kelenjar limfe? Kita cek, ibu tidak ada. Kita checklist di tidak ada.
Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan dada. Yang pertama jantung, apakah detak jantung ibu normal atau tidak. Di sini normal. Kemudian mamai atau payudara, apakah simetris, cairan yang keluar, pembengkakan atau massa. Jika ada, kita checklist di ada. Jika tidak ada, kita checklist di tidak ada. Simetris ada, cairan yang keluar karena ibu masih menyusui. Ibu akan mengeluarkan ASI, ada. Kemudian di ekstremitas atas dan bawah, apakah ibu udem, sianosis, dan pergerakannya. Udem dan sianosis ibu tidak ada, berarti kita checklist di tidak ada. Pergerakan ibu ada, kita checklist di ada. Kemudian genitalia, apakah ada pembengkakan, kemerahan, pengeluaran per vagina. Ibu tidak mengalami, kita checklist di tidak ada. Kemudian anus, apakah ibu mengalami hemoroid atau wasir. Ibu tidak mengalami, kita checklist di tidak ada. Kemudian pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan labor seperti HB, protein urin. Karena kita tidak melakukannya, kita tulis tidak dilakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan palanotes. Sebaiknya calon akseptor atau akseptor sendiri sebelum menggunakan kontrasepsi kita tes dulu kehamilannya. Kita pastikan bahwa ibu tersebut tidak mengalami hamil. Di sini hasil planotesnya negatif. Kemudian kita masuk ke pendokumentasian SOAP. Di sini pendokumentasian asuhan kebidanan pada akseptor KB Nyonya D di PMB Clara Kerinci tahun 2020. Di sini yang pertama subjektif serta S. Data subjektif kita peroleh dari hasil wawancara dengan ibu. Di sini ibu mengatakan masih menyusui anaknya, ingin menggunakan KB yang tidak menghambat produksi ASI, tidak ada riwayat penyakit keturunan dan tidak mengidap penyakit degeneratif dan tidak mengkonsumsi obat. Kemudian data objektif kita dapatkan dari hasil pemeriksaan kita. Di sini keadaan umum ibu baik, kesadaran kompos mentis kooperatif, TTV ibu dalam keadaan normal, hasil pemeriksaan head to toe normal dan tidak ada kelainan. Kemudian hasil pemeriksaan planotes negatif. Kemudian analisa kita peroleh dari hasil data subjektif dan objektif. Baru kita bisa menentukan analisa. Diagnosanya Nyonya D, umur 29 tahun, P2, A0, H2. Calon akseptor KB IUD. Kemudian pelaksanaannya pada pukul jam 15.30. Yang kita tanyakan, yang kita tulis di sini, yang kita lakukan pada ibu. Yang pertama, memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu dan suami. Ibu dan suami sudah mengetahui pemeriksaan. Kemudian melakukan konseling pada ibu dan suami mengenai jenis kontrasepsi yang tidak mempengaruhi produksi ASI. Di sini ibu dan suami paham dengan penjelasan dan memilih kontrasepsi IUD. Kemudian menjelaskan cara kerja IUD pada ibu dan suami. Ibu dan suami paham dengan penjelasan yang diberikan. Kemudian lakukan pemeriksaan planotes sebelum menyarankan ibu untuk memakai KB IUD. Pemeriksaan sudah dilakukan dan hasil negatif. Kemudian menyarankan ibu untuk kunjungan ulang apabila mengalami keluhan. Ibu mengerti. Untuk pelaksanaan sendiri tidak perlu terlalu panjang, yang penting jelas dan juga ringkas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.